Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu di media pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya, Yanuri, dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan harapan di akhir pembelajaran ini nanti peserta didik dapat memahami aspek-aspek yang terdapat dalam Trigatra dan Pancagatra. Dalam pembelajaran kali ini kita memiliki materi pokok yang keempat, aspek-aspek dalam wawasan Nusantara. Pada materi pokok yang keempat yaitu aspek-aspek wawasan Nusantara. Aspek-aspek wawasan Nusantara ini meliputi aspek Astragatra yang terdiri dari aspek Trigatra atau aspek alamiah dan aspek Pancagatra atau yang disebut dengan aspek kehidupan. Aspek Trigatra meliputi 3 hal, yaitu 1. Letak dan geografis, 2. Keadaan dan kemampuan penduduk, 3. Keadaan dan kekayaan alam. Mari kita bahas satu persatu. Letak dan geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, dan Samudra Hindia di sebelah barat serta Samudra Pasifik di sebelah timur. Indonesia juga terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Indonesia juga dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuador, hingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Karena terletak antara 2 benua dan 2 samudera yang penting, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalur lalu lintas silang dunia. Atau Indonesia juga dikatakan sebagai negara yang strategis. Karena kedudukannya yang strategis itu, dipandang dari 3 segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing atau yang disebut alkulturasi. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Apa yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah tertentu. Adapun faktor-faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk bisa berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Pertambahan jumlah penduduk juga mempunyai segi positif dan negatif. Segi positif dari pertambahan penduduk adalah pertambahan angkatan kerja dan pertambahan tenaga kerja. Segi negatif dari pertambahan penduduk adalah pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan
migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk golongan muda, yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran yang merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan, pusat-pusat industri, dan sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman terhadap pertahanan nasional. Selanjutnya kita membahas pada aspek Trigatra yang ketiga, yaitu keadaan dan kekayaan alam. Di mana kekayaan alam itu tersimpan? Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di lautan, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas. Di Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber alam yang melimpah ruah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk mineral, sumber nabati atau flora, dan sumber hewani atau fauna. Untuk mulai dengan sumber mineral, dapat diutarakan bahwa negara Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan galian, biji-bijian, maupun bahan-bahan galian industri, di samping sumber-sumber tenaga yang lain. Sifat unik dari kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas, serta penyebarannya yang tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara lain atau bangsa lain. Bentuk-bentuk sumber alam meliputi sumber alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Demikianlah penjelasan dari aspek-aspek Trigatra. Selanjutnya kita menginjak pada aspek-aspek Pancagatra. Aspek-aspek Pancagatra meliputi yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Baik, mari kita bahas satu persatu. Aspek ideologi. Ideologi suatu negara dapat diartikan sebagai guiding of principle atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Apa sebenarnya ideologi itu? Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Selanjutnya, politik. Apa arti politik? Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan.
Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencapai keseimbangan dan keserasian antara input dan output berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Selanjutnya, ekonomi. Apa arti ekonomi? Ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa yang merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melakukan sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat atau yang disebut ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, sosial budaya. Apa arti dari sosial budaya? Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamis budaya bangsa yang berisi keuletan untuk membangun kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Gangguan dapat datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dalam penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan. Apa arti pertahanan dan keamanan? Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh Ipolexos Budankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Demikianlah pembahasan aspek-aspek Pancasila. Demikian video pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi wawasan Nusantara telah selesai kami paparkan. Saran dan kritik tetap kami butuhkan demi kemajuan media pembelajaran. Jangan lupa subscribe dan like-nya agar kalian tidak ketinggalan